Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini. Kalau kita boleh kembali ada dalam program Abang Jago. Tentunya menjadi sukacita dalam kesempatan kita pada malam hari ini untuk kita boleh membahas firman Tuhan, ya. Karena itu sebelum kita memulaikannya kita berdoa dulu bersyukur. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami di kesempatan malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami bersyukur dalam kasih Tuhan, kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini kami akan belajar firman-Mu, kami akan membahas apa yang menjadi peran firman-Mu berkaitan dengan kuasa setan, berkaitan dengan dunia okultisme, dan kami boleh mengalami kemenangan, kami boleh mengalami kelepasan atas kuasa-kuasa kegelapan dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, Tuhan juga menjamah melawat, bahkan juga memberi kemenangan dalam kehidupan mereka atas kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan acara kami ini dan hamba-Mu terbatas ini ya Bapak, urapilah berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan apa yang menjadi program ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini. Tentunya kita akan masuk lebih jauh lagi dalam pembahasan kita berkaitan dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa setan. Nah karena itu sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita, saya mau tunjukkan dulu di dalam kesempatan malam hari ini bagaimana dalam pelayanan pelepasan ya pada waktu itu. Ini ada seorang saudari kita ya, yang mengalami masalah. Dia mengalami sesuatu sebagai ikatan kuasa gelap. Ya. Ada proses ketika kuasa kegelapan kita perintahkan keluar ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya coba cepat ini di mana akhirnya dia mengalami manifestasi. Ya, nah ini dia mengalami manifestasi. Coba perhatikan ini bagaimana dia mengalami ketegangan yang sedemikian rupa. Ya, akhirnya dia boleh mengalami manifestasi. Ya. Ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk dia muntahkan sesuatu yang pernah dia makan ataupun yang pernah dia minum. Ya. Nah, jadi dia berusaha untuk menyatakan bahwa dia ditanam, gitu loh ya. Jadi dia nggak mau keluar, tapi itu yang terus saya lakukan. Saya tidak mau tahu, pokoknya saya perintahkan untuk keluar. Ya, nah inilah hal yang memang terjadi dalam kehidupan saudari kita yang ada. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu di dalam tayangan YouTube yang boleh saya share di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya. Nah, apa yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada hal-hal yang kadangkala menjadi kecenderungan dalam diri seseorang yang mengalami kuasa setan ya yang akhirnya menjadi stres saudara ya. Nah hal-hal ini bisa kita lihat di dalam keseharian hidup seseorang ya. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupannya yang menimbulkan stres itu akan menjadi satu keuntungan buat setan. Di mana setan mengambil keuntungan ya. Kita nanti akan pelajari di dalam firman Allah bahwa Alkitab berkata jelas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
di mana kalau kita mengacu kepada 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan demikian, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Ya, sekali lagi saya bacakan dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi masalah dalam kehidupan seseorang yang mengalami kerasukan setan, yang mengalami ditunggangi oleh setan. Buat saya sederhana, karena adanya beban masalah yang begitu berat yang tidak terselesaikan, menimbulkan stres ya. Nah itu yang menimbulkan akhirnya kesempatan buat setan. Nah apa sih yang menjadi ciri-ciri dalam kehidupan seseorang yang mengalami stres ya? Yang pertama adalah orang yang mengalami gangguan atau gejala stres yang akan menjadi keuntungan buat iblis, yang menjadi keuntungan buat setan adalah dalam kehidupannya sulit untuk membuat keputusan ya. Orang yang memiliki ciri sulit untuk membuat keputusan, baik itu masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil itu kayaknya, aduh gimana ya, aduh nanti kalau saya begini nanti gimana, aduh nanti, nah itu ciri-ciri daripada orang stres, ya. Dan itu akan menjadi apa? Akan menjadi keuntungan buat setan, gitu loh, ya. Nah ini adalah ciri yang pertama. Yang selanjutnya adalah apa? Biasanya kalau ia terikat dengan pemakaian rokok, minum mabuk ya, maupun juga drug, pelarian seperti itu yang semakin meningkat. Itu menunjukkan bahwa dia stres. Wah, ngerokoknya udah mulai wah seperti itu ya. Itu akan menimbulkan keuntungan buat setan. Hal-hal seperti ini akan menjadi satu pintu buat setan ya. Makanya tidak heran orang-orang demikian akhirnya mengalami kerasukan setan. Nanti kita akan lihat bagaimana jebakan-jebakan setan itu bekerja dalam kehidupan seseorang. Yang selanjutnya adalah apa? Selalu berpikir yang tidak putus-putus gitu loh. Maksudnya begini, kelihatan orang stresnya dari mana? Dari ngomongnya. Ya, dia ngomongnya itu kayak nggak putus-putus, tetapi ya itu juga yang diulang-ulang gitu. Beberapa hari yang lalu saya pun melayani pelepasan seperti itu. Ada seorang saudari kita yang mengalami stres. Saya melihat itu mulainya dari stres ya. Dan itu yang menjadi ciri atau gejalanya yaitu salah satunya ngomong terus ya. Ngomongnya yang diulang-ulang gitu, ngomong diulang-ulang gitu. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Nah, itu yang menjadi ciri-ciri daripada gejala orang yang mengalami stres. Dan selanjutnya adalah apa? Dia akan menjadi cepat marah ya. Dia akan menjadi gampang tersulut dengan permusuhan, gampang tersulut dengan apa yang menjadi pertengkaran, gampang tersulut untuk melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang bahkan tindakan-tindakan yang dapat mencederai dirinya sendiri ataupun diri orang lain. Misalnya membentur-benturkan kepalanya ke tembok, ya kan? Ataupun juga melakukan tindakan-tindakan menyakiti dirinya hanya untuk memberikan atau mencari perhatian, gitu loh, ya. Dan itu adalah tipe-tipe orang stres, ya. Atau dia bahkan bisa mencederai orang lain, gitu ya. Lalu selanjutnya gejala-gejala yang timbul di dalam kehidupan orang yang akan menjadi keuntungan buat setan, ya. Bukan hanya ia mengalami hal demikian, tetapi juga kekhawatirannya yang berlebihan, gitu loh. Kekhawatiran yang berlebihan. Dan biasanya yang seperti ini itu tidak membuat nyaman orang yang ada di sekitarnya. Baik suaminya kalau dia adalah seorang istri, baik istrinya kalau dia adalah seorang suami, bahkan anak-anaknya. Nah inilah yang menjadi gejala-gejala stres yang akan menjadi keuntungan buat setan. Ya, jadi hal seperti ini harus kita bisa pahami. Mana yang memang masalah kejiwaan, mana yang akhirnya menjadi kekuatan setan yang menunggangi hidup seseorang. Nah selanjutnya juga adalah apa? Dia akan menjadi cenderungnya menjadi paranoid gitu loh. Takut semua, pokoknya menjadi paranoid aja. Ya, bahkan dia tidak akan percaya kepada apa yang menjadi keberadaan daripada orang-orang sekitarnya. Itu ciri-ciri orang stres. Ya, ciri-ciri orang stres itu jelas seperti itu. Nah, ini perlu dipahami oleh setiap Bapak Ibu Saudara ya dalam kesempatan malam hari ini dalam program Abang Jago ini ya supaya setiap kita mengerti bahwa setan tidak akan menyerang langsung dalam kehidupan kita. Nanti kita akan coba membahas itu ya kan berkaitan dengan apakah setan dapat membunuh kita? Nah, ya kan? Kita akan belajar di situ juga nantinya ya sebagai pertanyaan-pertanyaan. Saya coba menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tetapi sisi kembali kita melihat apa sih yang menjadi ciri daripada atau gejala daripada orang stres yang akan menjadi keuntungan buat setan. Selanjutnya juga apa? Seringkali lupa, orangnya lupaan gitu loh.
termasuk ketika berjanji dia lupa gitu loh. Janji sama temannya, janji sama orang lain, janji sama pasangan hidupnya, janji sama keluarganya, sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya, semua, sama pacarnya gitu ya kan kalau dia belum menikah. Nah, inilah yang terjadi itu menunjukkan bahwa orang ini adalah mengalami gangguan atau gejala-gejala stres ya. Lalu selanjutnya apa? Seringkali apa namanya? Bengong-bengong gitu. Ya, ini gejala-gejala yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa mengenali jangan sampai hal-hal ini akan menjadi apa? Keuntungan buat setan gitu. Selanjutnya juga apa? Yang menjadi gejala daripada orang yang stres itu bukan hanya bengong-bengong tapi juga apa? Dia akan selalu mengeluarkan keluhan-keluhan yang gak jelas gitu loh. Dari mulutnya tuh begitu-begitu ya kan ada keluhan-keluhan yang gak jelas gitu. Nah, itu gejala-gejala stres ya. Apa-apa ngeluh. Ya ngeluhnya kadang ngomong sendiri kesannya gitu. Kadang-kadang kan begitu. Nah, ini akan menjadi keuntungan buat setan ya. Yang berikutnya juga adalah apa? Sering kali bertingkah lakunya itu berlawanan dengan apa yang menjadi kebiasaan umum gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah keuntungan setan ketika orang-orang yang mengalami gejala-gejala stres tersebut ya. Oleh karena itu ini adalah hal yang perlu diperhatikan bahwa stres akan menjadi keuntungan buat iblis. Nah, itu tema kita ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini hal apa yang bisa kita perhatikan yang bisa kita pelajari berkaitan dengan apa sih yang menjadi keuntungan daripada si setan itu sendiri ya. Apa yang menjadi keuntungan daripada iblis itu sendiri. Mengacu kepada 2 Korintus pasal yang kedua ayat 11 bahwa dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Ya, karena itu kita harus menghindari stres. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas stres. Supaya apa? Supaya kita tidak ditunggangi oleh setan. Nah, inilah yang kita mau pelajari yaitu bagaimana setan mencoba menjerat seseorang dengan membuat ia akhirnya menjadi stres. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah dia mempengaruhi apa yang menjadi keberadaan pikiran kita ya Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 4 dikatakan demikian, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, ini yang dia pakai. Yang pertama bagaimana iblis membuat stres seseorang supaya dia mengambil keuntungan di dalamnya, yaitu dengan membutakan pikiran. Ya, pikiran itu kalau sudah dibutakan, akhirnya akan menjadi apa? Menjadi kehilangan pegangan. Yang di dalamnya adalah kehilangan iman. Nah, ini yang akan terjadi. Itu sebabnya iblis dengan berbagai caranya mencoba membuat manusia menjadi stres. Dengan yang pertama adalah membutakan pikiran ya. Biasanya melalui apa? Dia akan coba mengarahkan seseorang dengan berpikir bahwa kalau memang Tuhan ada, maka Tuhan tidak akan membiarkan dong orang yang namanya mati, orang yang namanya kena bencana alam, ya kan? Seperti apa yang hari-hari ini kita boleh dengar, ya kan? Begitu. Orang tidak akan dibunuh, orang tidak akan mengalami kekurangan kalau memang Tuhan ada. Berarti kalau itu terjadi sedemikian rupa, ada orang jahat, perampok dan sebagainya, ada pembunuhan, bahkan ada penganiayaan dan sebagainya. Ini berarti nggak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan nggak mungkin kacau keadaan seperti ini. Nah, setan mulai tuh membutakan pikiran tuh dengan yang namanya pengajaran ateisme. Ya, dia mencoba mengarahkan setiap manusia dalam hal ini untuk mengatakan bahwa nggak ada Tuhan dong. Buktinya lihat, keadaannya kacau. Kalau memang ada Tuhan kan nggak mungkin begitu. Pasti semuanya akan diperbaiki, pasti semuanya akan dijagai, pasti semuanya akan dilindungi. Apalagi kita bicara sebagai konteks orang Kristen. Kenapa ada penganiayaan? Kenapa ada bully? Kenapa ada tekanan-tekanan? Ya kan begitu seolah-olah kita berpikir bahwa ini jangan-jangan Tuhan nggak ada. Gitu. Nah itu yang setan coba buat. Dia mencoba membuat orang menjadi stres. Ya, dengan apa? Membutakan pikiran. Untuk apa tujuannya? Supaya dia mendapat keuntungan. Binasa jiwa orang yang stres. Ya, sebabnya hati-hati. Yang selanjutnya melalui apa? Dia mencoba membuat sebuah penipuan yang ujungnya begini, bahwa sebenarnya alam itu terjadi dengan sendirinya, gitu loh. Alam itu terjadi dengan yang namanya berevolusi, gitu loh. Jadi dalam prosesnya,
Ini kan sebuah tipu daya setan, gitu. Jadi kalau kita mengerti tentang hal ini, kita tahu bahwa setan coba untuk membuat orang stres. Ya, setan coba membuat orang stres. Nah, dari stres ini maka dia akan mengambil keuntungan di dalamnya. Kan itu yang dibangun selama waduh berapa puluh tahun ya kan begitu kan, tentang teori Darwin yang menceritakan bahwa manusia itu dibuat dari atau terevolusi ataupun juga berevolusi dari monyet, dari kera gitu. Dan akhirnya apa? Itu yang dipercayai oleh sebagian orang bahwa hidup ini adalah sebuah evolusi gitu. Nah, kalau kita tidak mau untuk berevolusi maka kita akan mengalami yang namanya kekalahan. Itu sebabnya mereka terus berjuang, berusaha untuk terus ya kan begitu. Mencoba untuk melakukan hal-hal yang justru di dalamnya bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini juga yang sedang dibuat oleh setan. Yang tadi, bagaimana caranya yang membuat stres manusia, membutakan pikirannya dengan menyatakan bahwa nggak ada Tuhan, ya kan begitu. Dan bahwa dunia ini nggak ada yang menciptakan, itu terjadi dengan sendirinya. Berangkat dari hukum evolusi gitu. Yang berikutnya adalah apa? Melalui ajaran-ajaran yang coba dilakukan bahwa sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, maka kita akan berinteraksi. Jadi yang harus dibangun itu apa? Ya humanisme gitu loh. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Jadi nggak perlu Tuhan. Nah itu setan buat. Itu yang setan coba buat. Sehingga di dalamnya ada hal-hal yang membutakan pikiran orang untuk mengatakan bahwa hidup ini sebenarnya nggak perlu Tuhan kalau semua dapat mengerti, kalau semua manusia bisa saling mengasihi, bisa saling berbuat amal, perbuatan-perbuatan baik dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak ada Tuhan. Nah inilah dia. Ini yang menjadi strategi setan ya, membutakan pikiran setiap manusia ya. Oleh karena itu hal ini perlu dipahami dalam kehidupan kita ya. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai menjadi stres dan itu menjadi keuntungan buat iblis ya. Nah berikutnya apa yang dilakukan oleh setan itu sendiri yaitu dengan melalui apa? Melalui mengasihi atau mencintai dunia ini. Gitu loh. Itu strategi setan selanjutnya. Yaitu melalui apa? Kalau kita mengacu kepada 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini. Rupanya setan juga bukan hanya dia mencoba membutakan pikiran manusia untuk manusia itu menjadi stres dan kalau manusia itu stres maka itu kan menjadi keuntungan buat setan untuk merasukinya. Ya. Yang kedua juga adalah bagaimana manusia itu diajak untuk mencintai dunia. Jadi melakukan percintaan dengan dunia. Ya. Nah ini yang menjadi persoalannya. Ada banyak orang akhirnya tidak tahan dengan kehidupan iman Kristennya. Akhirnya dia meninggalkan karena apa? Karena yang pertama adalah keinginan-keinginan daging. Galatia 5 sudah menjelaskan tentang keinginan daging. Perzinahan, percabulan, hawa nafsu, ya kan? Lalu juga ada yang namanya kemarahan, pesta pora, minum mabuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu yang terjadi. Gitu. Dan ini merupakan satu strategi setan untuk membuat manusia itu menjadi stres. Waktu dia stres dengan hal-hal yang dia lihat, yang dirasakan dalam apa yang menjadi benturan antara keinginan dagingnya, disitulah dia akan menjadi keuntungan buat setan. Ya, jadi yang kedua apa sih yang menjadi strategi setan yaitu dengan membuat manusia itu mencintai dunia. Dengan kata lain mengalami percintaan dengan dunia melalui apa? Keinginan dagingnya. Lalu yang kedua apa? Melalui keinginan mata. Gitu loh. Itu yang sedang dunia coba tawarkan. Itu yang coba sedang dunia lakukan ya. Makanya coba kita lihat hal-hal itu dipaksa tanda petik ya setiap orang untuk melihat handphonenya. Nah, bukan cuma hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan seperti yang kita dengar pada kesempatan malam hari ini, tetapi juga di dalam handphone itu pun juga ditantang atau ditawarkan. Pornografi, ya kan? Lalu juga hal-hal percabulan, lalu juga penawaran-penawaran tentang hal-hal yang konsumtif gitu, ya kan? Sehingga akhirnya apa? Kita tanpa sadar bahwa keinginan mata kita itu terus dipaksa dikondisikan.
Yang akhirnya kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita merasa bersalah dan sebagainya, dia buat stres. Nah, waktu kita mengalami stres itu yang sudah menjadi keuntungan buat iblis ya. Jadi hal ini perlu dipahami ya. Inilah hal-hal yang bisa kita lihat sebagai strategi setan untuk membuat orang itu menjadi stres ya. Nah, selanjutnya juga kalau kita melihat hal-hal apa yang dilakukan oleh setan di dalam keberadaannya untuk membuat seorang stres, karena dengan stres maka itu akan menimbulkan keuntungan bagi iblis ya. Yaitu melalui apa? Kalau kita mengacu kepada 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa sesungguhnya iblis itu mencoba untuk apa? Mencoba seperti singa yang mengaum-ngaum. Dengan kata lain dia sedang menebarkan apa yang menjadi ketakutan gitu loh. Dia sedang berusaha untuk melakukan hal-hal yang mencengkram atau mencengkam, menakutkan lah kira-kira begitu ya. Itu yang dilakukan oleh setan. Makanya kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami tekanan-tekanan yang hebat. Melalui intimidasi, melalui bully, melalui tekanan-tekanan lainnya. Baik itu melalui apa? Melalui ejekan, melalui fitnah, melalui kata-kata yang tidak benar, dengan kata lain sedang membunuh pribadi orang tersebut, ya kan? Menyebar-nyebarkan kebohongan dan sebagainya, ya. Bahkan juga mengadakan intimidasi, intervensi, bahkan juga mengucilkan gitu. Itu yang akan diterima ya oleh orang-orang yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga menimbulkan apa? Stres. Nah, ketika dia stres itu sudah menjadi keuntungan buat iblis ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena itu dibutuhkan satu pemahaman firman Allah yang baik gitu ya. Nah, itu sebabnya di dalam program Abang Jago ini saya mau Bapak Ibu Saudara belajar strategi-strategi setan apa saja sih yang dilakukan di akhir zaman ini ya, atau strategi-strategi setan apa saja sih yang dilakukan kepada setiap orang percaya ya. Jadi di sini jelas kita melihat bahwa ada hal-hal yang menjadi strategi setan untuk membuat orang menjadi stres, dan di dalam stresnya itu iblis mengambil keuntungan ya. Yang selanjutnya juga adalah apa? Kalau kita mengacu kepada Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Perhatikan di sini. Ayub pasal 2 ayat 8 dan 9. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kita tahu bagaimana setan melakukan serangan kepada Ayub, tetapi Tuhan tetap mengatakan silakan saja Tuhan mengizinkan, tetapi jangan inginkan nyawanya. Ya, nah ini kita melihat apa yang dikatakan dalam Ayub pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bayangkan ya, itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana menderitanya Ayub pada saat itu. Ayat 9 dikatakan apa? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana iblis mencoba untuk menekan Ayub dengan apa yang menjadi sakit di bagian tubuhnya. Tetapi bukan hanya itu, dia juga menggunakan orang yang dikasihinya, orang yang terdekat kepadanya itu siapa? Istrinya. Tetapi istrinya lihat apa yang dikatakan, bahwa mati aja kamu, kutuki Allahmu supaya kamu mati, jangan sampai tersiksa seperti itu. Iya kan? Ini hal yang sangat menyedihkan ya, bagaimana seorang istri melakukan hal-hal sebagai apa? Sebagai tekanan gitu. Nah, hal yang sama juga jangan heran di mana kita akan mengalami namanya strategi setan untuk mematahkan semangat kita, untuk mematahkan kegairahan kita untuk ikut Tuhan, untuk mematahkan kesungguh-sungguhan kita di dalam kita mengasihi dan melayani Tuhan ya. Inilah yang menjadi strategi setan untuk apa? Untuk membuat manusia itu stres. Untuk dalam kestresan seseorang dia akan mengambil keuntungan ya. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita pahami ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya berdoa buat setiap Bapak Ibu saudara supaya semakin hari boleh semakin mengerti hal-hal apa yang harus dilakukan mengingat adanya strategi-strategi setan ya. Kita belajar tentang strategi setan malam hari ini, dan nanti kita akan juga belajar strategi setan apalagi sih yang coba untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, yang coba untuk membuat anak-anak Tuhan itu menjadi stres. Nah, ketika stres disitulah dikatakan oleh
Korintus oleh Rasul Paulus dikatakan apa? Kita tahu jangan memberi keuntungan buat iblis, ya. Karena iblis akan mengambil keuntungan dari orang-orang yang mengalami stres, yang mengalami tekanan-tekanan kehidupan. Haleluya, ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi stres yang ada, ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hal-hal yang berkaitan dengan tantangan kita di akhir zaman ini, bahwa iblis mencoba untuk membuat kita itu menjadi stres. Karena itu bagaimana strategi kita untuk menghadapi stres itu sendiri, ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Jadi ini yang harus kita bangun, yaitu apa? Kita harus melakukan satu kesadaran dalam diri kita untuk apa? Bersukacita. Bersukacita kita bukan karena ada uang banyak, bukan karena segala sesuatunya baik, tetapi lebih daripada itu kita bersukacita karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa kita dan Dia sudah menyediakan tempat di surga, ya. Itu akan membuat kita apa? Bangun pagi kita akan selalu memuji Tuhan. Bangun pagi kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah hal yang harus dibangun. Bagaimana mengatasi stres, yaitu bersukacita saja. Gitu, ya. Nah, yang kedua harusnya apa yang kita harus lakukan, bahwa kalau kita mengacu kepada Kolose pasal yang ketiga 13, ya, di mana jelas dikatakan di situ dalam Kolose pasal yang ketiga pada ayat yang ke-13 kita membaca ayat firman Tuhan ini dan di dalamnya kita bisa melihat hal yang diajarkan oleh firman Allah, yaitu adalah dikatakan demikian dalam ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi yang kedua, bagaimana mengatasi stres? Kalau tadi saya katakan yang pertama, kita harus bersukacita. Yang kedua, kita harus sabar, ya, sabar. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh setan, gitu loh. Dia coba terus menyerang, dia coba terus. Makanya kan dikatakan waktu dia mencoba Tuhan Yesus, dia berkata apa? Dia pergi dan menunggu waktu yang tepat. Gitu loh. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki kesabaran, kita akan dapat kesempatan di mana setan akan membuat kita menjadi stres, ya. Nah, selanjutnya kita lihat bukan hanya kita harus bersukacita setiap hari, tetapi juga kita harus sabar setiap hari dan kita harus apa? Kita harus belajar percaya sepenuhnya setiap hari kepada Tuhan Yesus, ya. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi orang-orang yang mengalami stres gitu, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita harus selalu membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Itu penting, ya. Berdoa setiap hari karena dengan demikian kita akan mengalami satu refresh di dalam hadirat Allah, ya. Itu akan membantu kita banyak sekali. Kalau kita ada selalu dalam hadirat Allah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, itu akan membuat kita apa? Menjadi lebih kuat menghadapi intervensi dan tekanan-tekanan iblis itu, ya. Yang namanya manusia pasti ada salah-salahnya. Ada di mana kita kadangkala bisa saja salah, tetapi kita tidak akan menjadi stres dengan kesalahan kita. Kenapa? Karena kita tahu ada pengampunan dosa, ada pemahaman firman Allah yang baik dan benar, serta ada Roh Kudus yang selalu menghiburkan, menguatkan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Haleluya, ya. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa belajarlah untuk apa? Untuk mencari hal-hal baik setiap hari, gitu loh. Karena dalam keputusan kita, dalam pilihan kita itu kita bisa memilih mana hal yang tidak baik yang bisa kita pilih dan kita ambil, atau kita memutuskan memilih hal yang baik dan itu yang kita ambil, ya. Ini penting supaya kita bisa mengatasi yang namanya stres yang ada. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang sudah boleh disampaikan dalam kesempatan mempelajari cara kerja setan, ya. Kita belajar dalam hal ini, ya. Di mana cara kerja setan dalam kesempatan malam hari ini kita sudah membacanya dan membahasnya, yaitu berkaitan dengan dia membuat orang menjadi stres, ya. Maka ketika seseorang menjadi stres, disitulah dia mengambil keuntungan di dalamnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini sebagai hal yang boleh saya sampaikan berbicara tentang bagaimana caranya kita untuk mengalami kemenangan atas stres, tadi saya sudah jelaskan dan saya juga tambahkan dalam kesempatan ini, yaitu bahwa bagaimana kita bisa menang atas apa yang menjadi tekanan dan tipu daya setan di dalamnya, ya.
Yang pertama jelas apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mulai belajar terus mencari kebenaran, ya. Ini harus kita lakukan, ya. Jangan sampai kita hanya dengar-dengar apa kata orang berkaitan dengan stres yang dibangun. Nanti tahun 2022 akan begini, tahun 2023 akan begitu dan sebagainya dan sebagainya. Sudahlah, kita nggak perlu mencari hal-hal itu untuk kita ketahui. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jelas ya, kalau kita bicara tentang bagaimana menang, supaya kita tidak kalah dengan apa yang menjadi tipu daya setan melalui stres yang dia coba buat, yang coba dia bangun, maka dia tidak bisa mengambil keuntungan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mencari kebenaran. Terus seperti itu ya, dan ini adalah hal yang penting ya. Yang kedua selanjutnya, kalau kita mengacu kepada Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini kita harus apa? Belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dengan kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan mudah stres. Ya, kita tidak akan mudah untuk dikendalikan oleh setan. Ya, banyak dalam pelayanan pelepasan sebenarnya semua berawal dari stres, semua berawal dari depresi yang dikendalikan oleh setan dan setan mengambil keuntungan di dalamnya. Ya, yang berikutnya adalah apa? Bahwa di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat 7 dikatakan sebab Tuhan adalah adil ya, Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi di sini kita harus lihat apa? Bagaimana kita harus melihat kepada Tuhan gitu. Kalau kita melihat kepada manusia kita akan banyak kecewa. Kalau kita melihat kepada orang lain kita akan banyak kecewanya. Tetapi waktu kita memandang kepada Tuhan, setiap saat kita tidak akan menjadi stres ya. Apa yang menjadi beban berat dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita tahu ada Tuhan kok gitu. Waktu kita melakukan hal seperti itu, maka kita akan mengalami kelegaan di dalamnya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan sebagai hal berikutnya, hal yang perlu kita pahami, yaitu bahwa ini sesuatu ayat yang selalu disampaikan, apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Ya kan, yaitu apa? Dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi artinya apa? Sebelum kita sampai kepada tujuan dalam hidup kita masing-masing, jangan stres, jangan menyerah. Ya, misalnya kita punya usaha lalu gagal, ya, udah terus aja gitu, ya kan? Karena kita tahu bahwa tidak ada sukses itu yang tidak didahului dengan kegagalan. Gitu. Tetapi orang-orang yang tidak berhasil adalah orang-orang yang tidak siap gagal, gitu, ya. Namun orang-orang yang sukses, orang-orang berhasil adalah orang-orang yang siap untuk masuk di dalam apa yang menjadi proses sebagai keberhasilan itu sendiri, yang ada di dalamnya adalah kegagalan. Ya, kan kegagalan nggak seumur hidup. Kegagalan itu adalah sewaktu-waktu di mana kita salah mungkin di dalam memprediksi dan sebagainya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu serta dalam Tuhan, inilah hal yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan program Abang Jago pada kesempatan malam hari ini. Apa yang saya sampaikan sederhana saja ya. Saya mau Bapak Ibu saudara mengerti secara sederhana bahwa hal-hal yang akan menjadi strategi setan untuk mengambil keuntungan dalam diri manusia adalah melalui stres dan depresi ya. Nah, hal bagaimana ia lakukan supaya seseorang itu menjadi stres, tadi kita sudah membacanya, tadi kita sudah mempelajarinya ya, bahwa hal yang dilakukan oleh iblis yaitu dengan cara apa? Dengan cara membutakan pikiran ya, menjadi ateis, lalu juga menjadi tidak percaya bahwa Allah yang menciptakan manusia, tetapi itu adalah akibat dari evolusi ya, di mana teori Darwin mengatakan manusia berangkat dari monyet atau kera ya, lalu juga mengajarkan hal-hal yang bersifat humanisme, bukan lagi apa yang menjadi kebergantungan kita kepada Tuhan, karena kita tahu dan sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, makanya kita mengasihi orang lain, kita mengasihi manusia lainnya. Gitu loh ya, tetapi pelajaran humanisme tidak begitu. Seolah-olah mengabaikan Tuhan di dalamnya. Kalau kita baik, orang pasti baik. Kalau kita bisa menolong orang, pasti orang lain akan menolong kita. Nah yang seperti itu, kadangkala inilah hal yang menjadi tipu daya setan untuk membuat kita akhirnya tidak melihat bahwa ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatunya ya. Yang berikutnya juga adalah percintaan dengan dunia. Ya baik itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup,
Itu yang bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai ayat yang ke-17 ya. Lalu berikutnya apa? Ada orang-orang yang mencoba untuk menganiaya orang-orang percaya. Sebagaimana kita sebagai orang percaya, kadangkala ada saja orang-orang yang mencoba untuk menganiaya kita, baik melalui bully atau bullying, ataupun juga melalui ejekan ya, melalui tekanan-tekanan, bahkan melalui pengucilan ya. Nggak apa-apa gitu, selama kita hidup benar, takut akan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi pembela kita ya. Supaya apa? Supaya iblis jangan mengambil keuntungan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi kebersamaan kita dalam kesempatan malam hari ini ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saya tahu bahwa dalam kesempatan malam hari ini tidak banyak yang saya sampaikan karena hal ini adalah sesuatu yang simple tetapi juga adalah hal yang menjadi dampak yang besar kalau kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang harus diwaspadai, sebagai sesuatu yang harus dijaga betul, di mana iblis akan mengambil keuntungan di dalamnya gitu ya. Jadi inilah hal-hal yang perlu untuk kita pahami supaya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini maupun juga apa yang menjadi pelajaran-pelajaran ini dapat membawa kepada setiap kita untuk apa? Untuk kita semakin mengasihi Tuhan, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya kita akan akhiri apa yang menjadi kebersamaan kita dalam kesempatan Abang Jago malam hari ini. Dan apa yang menjadi pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara, pergumulan-pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara, sampaikan ya. Saya akan mendoakan setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Dan saat ini kita akan berdoa, haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini. Kalau kami boleh ada bersama dan saat ini hamba berdoa juga, Tuhan kiranya menolong setiap Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskanlah setiap ikatan-ikatan kuasa apapun yang mengikat dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan yang menimbulkan sakit penyakit, roh kelemahan. Aku hardik engkau dalam nama Yesus. Lepaskan setiap Bapak Ibu Saudara yang mengalami roh kelemahan, yang mengalami sakit penyakit yang ada. Karena tubuh kami sebagai anak-anak Tuhan bukanlah tempat sakit penyakit, tetapi adalah bait Roh Kudus Allah. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan melepaskan, kuasa Tuhan membebaskan. Bahkan apa yang menjadi sakit di bagian kepala, di bagian mata, di bagian telinga, oleh karena campur tangan kuasa setan, di bagian tenggorokan, di bagian dada, di bagian jantung, di bagian paru-paru, bagian hati, aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan segala roh kelemahan yang datangnya dari kuasa setan. Aku hardik engkau dalam nama Yesus. Kau tidak punya kuasa kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang ada yang saat ini sedang mendengarkan ataupun juga sedang bersama dalam program Abang Jago yang ada. Terima kasih Bapak di surga, berkati juga buat setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini kalau ada hal-hal yang menjadi pergumulan mereka secara keuangan, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan Bapak Ibu Saudara yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, tidak lupa kami berdoa juga memberkati buat saudara-saudara kami yang ada di NTT maupun di NTB yang mengalami bencana alam. Tuhan hiburkan hati mereka, kuatkan mereka. Bahkan juga berilah kiranya bantuan-bantuan itu boleh datang untuk membantu setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, Shalom Allah turun atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami percaya hal-hal baik yang luar biasa, itu yang boleh menjadi bagian kehidupan setiap kami semua yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Shalom.